Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan membahas tutorial cara membuat thumbnail di aplikasi Capcut. Nah, perlu diingat, aplikasi ini kan untuk mengedit video ya. Nah, apakah bisa untuk membuat thumbnail? Tentunya bisa, dan di sini aku akan jelaskan. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Thumbnail ini sangat penting banget ya, apalagi untuk video-video yang kita upload. Karena dengan thumbnail ini adalah gambar atau sampul yang pertama kali dilihat oleh penonton ya, ketika mau menonton suatu video ya. Kalau thumbnail itu menarik, maka dengan thumbnail inilah akan membantu video kita itu dapat penonton ataupun viewers. Nah, lalu seperti apa sih cara membuat suatu thumbnail ya? Nah, tentunya di sini aku akan kasih tahu, tapi di sini aku akan kasih tahu ke kalian menggunakan aplikasi Capcut ya. Nah, siapa nih yang belum tahu kalau aplikasi Capcut ini bukan hanya untuk mengedit video, tapi juga kita bisa bikin thumbnail di aplikasi ini ya. Sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya untuk awal, untuk kalian yang belum punya aplikasinya, coba download dulu ya di Play Store. Secara gratis kok ya. Kalian tinggal download. Nah, kalian tinggal ketikkan aja tuh di pencarian ya, Capcut. Nah, kalau udah, nanti di sini kalian tinggal install aja. Kalau udah kalian install, kita langsung aja masuk ke aplikasi Capcutnya. Nah, kalau udah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian langsung aja tekan proyek baru. Di sini kalian langsung pergi aja ke bagian stok video. Dan kalian pilih yang bagian sini, yang hitam ya. Kalau udah, kalian tinggal klik aja tambahkan. Dan maka ini akan tertambahkan ya. Nah, nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu pikirin ini. Apalagi di sini untuk durasinya itu 5 detik ya. Nah, kalian lihat sendiri. Kalian langsung aja pergi ke bagian sini, scroll bagian ini. Lalu kalian pergi ke bagian rasio ya, rasio, klik. Lalu di sini kalian tinggal cari untuk thumbnail YouTube. Nah, untuk thumbnail YouTube kan 16:9. Di sini kalian tinggal klik aja. Kalau udah, kalian tinggal centang aja. Nah, ini udah ya. Lalu kalian pergi ke bagian kanvas. Nah, kalau sudah, disinilah kalian bisa nambahin warna ya, ataupun kalian pengen nambahin latar belakang ya. Biasanya untuk latar belakang sih ada motif-motifnya. Nah, di sini kalian lihat tuh ada motif-motifnya ya. Ada juga yang polos sih, atau kalian juga mungkin sudah mendownload atau menyediakannya gitu ya. Misalnya tersimpan di galeri. Nah, kalian bisa tambahin nih, klik di sini kalau misalnya kalian sudah menyediakannya di galeri untuk latar belakang atau backgroundnya ya. Nah, kalau aku sih biasanya nambahin warna aja ya, polos gitu ya. Biasanya thumbnail aku itu polos ya, polos, tapi yang penting itu jelas gitu untuk tulisan dan gambarnya. Itu biasanya kalau aku ya. Jadi kalian bebas mau yang mana. Kalau aku sih warna aja, kalian tinggal klik aja. Jadi untuk kalian yang mungkin mau pakai latar belakang, kalian tinggal klik aja ini ya. Nah, kalian tinggal pilih di sini. Misalnya warna aja, kita klik aja di sini. Lalu di sini kalian tinggal cari aja untuk warnanya. Biasanya kalau aku sih warna merah ya. Di sini kita tinggal atur warnanya. Kalau udah, kita tinggal centang. Karena di sini belum ada warnanya nih ya. Tuh. Belum ada. Maka kita klik aja bagian panah ini. Lalu kalian klik bagian ini. Dan kalian scroll aja bagian ini ya. Kalian klik bagian opasitas. Dan di sini kalian ilangin. Nah, maka akan kelihatan warna merahnya. Nah, kalau sudah, maka ini sudah tertambahkan warnanya ya, atau sudah kelihatan. Dan di sini kita tinggal
kasih tulisan ya untuk thumbnail kita. Kalian tinggal pergi aja ke bagian teks, lalu kalian tambahkan teks. Nah, di sini kalian tinggal masukkan deh untuk tulisannya ya, atau teksnya. Contoh halnya seperti ini. Misalnya tulisannya seperti ini ya. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan ataupun mengganti fontnya, font tulisannya ya. Kalian tinggal pergi ke bagian sini. Nah, kalian tinggal cari deh font yang menurut kalian bagus ya. Biasanya sih kalau aku tulisannya yang mudah dibaca lah ya, yang penting mudah dibaca. Kalau udah, kalian juga bisa untuk nambahin gaya ya, gaya fontnya tuh ya. Misalnya seperti ini tuh. Ini banyak kok, kalian bisa atur-atur. Dan juga di sini ada warnanya ya. Bisa mengubah warna teksnya tuh. Di sini juga ada coretan ya, atau garis yang di pinggirnya tuh ya. Ini ada bisa menambahin sinar ya, bayangannya tuh, tebal miringnya kalian bisa atur di sini. Ya tentunya di sini kalian tinggal sesuaikan aja ya. Kalian tinggal edit. Ini banyak loh fitur-fiturnya, kalian tinggal atur aja. Di sini juga kalian bisa nambahin efeknya. Nanti akan seperti ini tulisannya. Tuh. Bagus banget kan? Wah, kayaknya aku lebih suka nih bikin thumbnail di sini. Apalagi ini lengkap banget gitu. Pokoknya ini sesuaikan aja. Ini kalian bisa nambahin gelembung juga. Tuh, banyak kok. Kalian tinggal sesuaikan. Ya. Kalau sudah, kalian tinggal centang aja. Nah, untuk mengatur tulisannya ya, mau kecil ataupun besar, kalian tinggal atur seperti ini. Tuh di layar ya. Ataupun kalian bisa lewat sini. Kalian tinggal klik aja pensil. Nah, di sini ada bagian ukuran. Nah, kalian atur aja seperti ini tuh ya. Kalau udah, kalian tinggal centang aja. Di sini kalian tinggal sesuaikan. Nah, di sini kalau kalian mau nambahin tulisan lagi biar cepat ya, kalian tinggal klik aja salin ya di bagian sini nih. Dan kalau udah, kalian tinggal geser aja tulisan ini ke bawah. Nah, akan ada tulisan baru lagi. Dan di sini kalian mau edit lagi, kalian tinggal klik aja pensil. Di sini kalian tinggal tambahkan deh. Kalau udah, kalian tinggal centang. Nah, di sini aku mau nambahin tulisan lagi ya. Seperti tadi caranya. Nah, di sini aku mau nambahin ataupun aku mau mengubah tulisannya untuk gayanya tuh, misalnya seperti ini. Nah, kalau udah, kita centang dan kita geser ke bawah. Nah, misalnya seperti ini ya, menambah jam tayang dengan cepat, tonton video ini. Nah, ini cuma contoh aja ya. Di sini juga banyak kok ya untuk edit-edit videonya. Tapi biasanya sih
kalau aku seperti ini untuk bikin thumbnail. Tapi bebas sih kalau kamu ya. Kamu bisa nambahin ataupun sekreatif mungkin lah, karena di sini lengkap banget untuk fitur-fiturnya ya. Nah, kalau udah, di sini aku mau nambahin gambar juga ya, biar lebih bagus gitu. Ataupun gambar aku lah, mau nambahin wajah aku gitu ya, atau gambar aku. Kalian tinggal tekan aja overlay. Kalau udah, kalian tinggal tambahkan overlay. Di sini kalian tinggal cari untuk gambarnya ya. Kalian bebas mau gambarnya ada latar belakangnya ataupun untuk latar belakangnya itu sudah terhapus ya. Karena nanti di Capcut juga itu ada fitur untuk menghapus latar belakang. Kita coba nih gunain. Misalnya yang ini ya, fotonya yang ini, kita klik aja. Nah, kalian lihat ada latar belakangnya kan? Di sini kita tambahkan dulu. Tuh, masih ada latar belakangnya. Nah, kalian nggak perlu bingung ya, karena mudah kok menghapus latar belakang langsung lewat aplikasi Capcut ini. Ya, di sini kalian tinggal scroll aja. Lalu kalian pergi ke bagian memotong. Di sini kalian tinggal klik aja hapus latar belakang. Tuh, langsung terhapus ya untuk latar belakangnya. Cepet banget kan? Jadi kita nggak perlu lagi untuk masuk ke situs lain lah untuk menghapus latar belakang foto kita atau gambar kita. Nah, di sini kalau udah, kalian juga bisa nambahin goresan pemotongan atau untuk bagian sisinya tuh, biar ada garisan gitu ya, atau warnanya. Kalian tinggal tekan aja bagian ini. Nah, biasanya kalau aku itu pilih yang bagian ini. Tuh, akan ada kan ya, muncul tuh ya untuk garisannya atau goresan pemotongan. Kalian atur juga untuk ininya ya, untuk ukurannya gitu. Biasanya aku seperti ini. Nah, nggak terlalu tebal lah ya. Kalau udah, kalian tinggal kembali atau keluar. Nah, maka ini sudah ada tuh gambarnya ya, sudah tertambahkan. Itu kalau misalnya gambar kamu itu ada latar belakangnya. Kalau enggak sih ya sama aja gitu ya. Untuk nambahin goresan di gambarnya atau di foto kamu, kalian tinggal pergi aja ke tempat tadi gitu ya, ke tempat bagian pemotongan. Nanti di situ kalian tinggal pilih aja bagian goresan pemotongan ya, yang ini. Nah, paham lah ya. Dan inilah untuk thumbnailnya sudah jadi ya. Kalau aku sih biasanya bikin thumbnail itu simple seperti ini ya, karena thumbnail itu jangan terlalu rame lah, apalagi rame tulisan, gambar ya. Nantinya itu nggak akan apa ya, bikin penonton itu bingung lah. Thumbnail itu intinya menggambarkan dari video kamu lah ya, dari isi video kamu. Apalagi usahakan bikin thumbnail itu bikin orang penasaran, pengen ngeklik lah ya. Nah, paham ya? Nah, inilah untuk cara bikin thumbnail. Gimana ya? Mudah banget kan untuk caranya? Dan untuk kalian yang mungkin masih bingung ya terkait bikin thumbnail di aplikasi Capcut, atau kalian punya requestan untuk bikin thumbnail di aplikasi lain, kalian bisa komen di bawah. Insya Allah nanti aku bikinin ya. Ataupun kalian juga punya pertanyaan, kalian juga bisa komen di bawah ya. Nanti aku juga akan jawab kok. Kalau sudah bikin thumbnail seperti ini, maka untuk selanjutnya kalian bisa tekan bagian ini. Lalu di sini kalian langsung aja screenshot ya. Nah, maka untuk gambarnya kan tersimpan di galeri tuh. Kita langsung aja masuk ke galeri kita. Dan di sini kalian tinggal cari untuk gambarnya ya. Dan di sini kalian tinggal edit aja.
klik bagian ini, lalu klik bagian potong, dan kita langsung aja atur di sini untuk pemotongannya ya. Biar lebih cepat sih, kalian tinggal cari aja ukurannya yang sama ya, yang ini 16:9. Nah, kalau udah kalian tinggal centang aja, maka simpan ya. Nah, maka akan udah jadi nih thumbnailnya. Kita tinggal langsung tambahkan di video kita. Ataupun cara yang lain, kita dengan menyimpan ya hasil yang tadi di galeri ya. Tetap sama kok, cuman bedanya kita perlu mengekspor dulu. Kita masuk dulu ke yang tadi ya, di aplikasi Capcut. Nah, ini sudah masuk ya. Langsung aja kalian klik bagian ini. Maka ini akan mengekspor dulu dan kita tunggu sampai 100%. Dan kita tekan aja selesai. Tetap kita langsung aja masuk ke galeri kita. Nah, ini gambar yang tadi ya. Kita cari untuk video yang tadi yang udah kita ekspor. Kalau udah ketemu, di sini kalian langsung aja geser seperti ini. Nah, lalu di sini kalian tinggal screenshot aja kayak tadi ya. Dan nanti di sini kalian tinggal cari gambar yang tadi, lalu kalian edit lagi ya. Klik bagian ini. Ya, sama kok kayak tadi, kalian tinggal potong dan kalian tinggal sesuaikan untuk ukurannya. Lalu kalian klik aja simpan dan selesai deh untuk thumbnailnya ya. Kalian lihat untuk thumbnailnya tidak buram ya, dan kelihatan jelas ya. Di sini untuk nambahin thumbnail ya, kalian tinggal masuk aja ke video kalian ataupun ke aplikasi YT Studio dan kalian tinggal tambahin thumbnail di video kalian. Contohnya video yang ini. Nah, udah deh. Jadi itulah untuk cara membuat thumbnail di aplikasi Capcut ya. Bagaimana? Mudah kan? Ya, semoga aja ini bermanfaat ya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.